Cukup lama kita menutup mata, sampah tak terurai menumpuk di TPA. Apa yang mudah kita buang, begitu sulit untuk didaur ulang. Saatnya ubah kebiasaan demi lingkungan yang sehat. Oke listeners, welcome back to Podcast for Change bersama gue Adit. Kini gue ditemanin sama 3 pentolan Waste for Change ya, mantap. Kita hari ini mau bahas sesuatu yang sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi menurut gue kayak menarik nih kalau kita bahas bareng-bareng. Kali ini ladies first, gue akan memperkenalkan. Di sebelah kiri gue ada Ica, halo. Nama gue Ica. Mungkin next Saka, silakan. Halo semuanya, nama gue Saka. Terus ada halo semuanya, di sini gue Pandu. Oke, Gitu. mantap lah ya. Jadi guys, hari ini gue mau bahas arti dari bijak kelola sampah. Wais. Oke, Oh, iya. kayak Tapi ini dulu nggak sih kayak biar pendengar tahu lo tuh sebagai apa, Kak Ica sebagai apa, Saka sebagai apa gitu. oke, iya. Tapi apalah arti title? Iya. Officially, gua Circular Economy Strategy. Oh, dijawab juga. Oke. Apalah arti title nggak jadi dijawab, ternyata dijawab juga. Keren soalnya Ayo, title gua. boleh. Gimana? Iya, karena oke lah, kita sebenarnya di pengelolaan sampah saat ini kayaknya semuanya pada circular economy. Jadi gua mikir kita harus punya expertise di circular economy di Waste for Change gitu kan. Jadi itu sih title gua. Oke. Lu apaan, Du? Kalau gua campaigner and community assistance expert. Wah, itu Ngapain sebenarnya tuh? Artinya apain sih? ya apa yang bekerjakan di Waste for Change ini biasanya berkaitan juga dengan program ya, program-program yang berkaitan atau berdampak atau dilakukan ke tengah masyarakat atau institusi pendidikan yang memang mencoba untuk mengarahkan atau memarakkan bijak kelola sampah di tengah masyarakat. Wow. Kayak gitu sih. Terus Saka? Kalau gue di Waste for Change kebetulan diamanahkan sebagai Behavior Change Engineer. Wis. Jadi kalau tugas gue agak berat nih amanahnya karena gue bukan dituntut ya, tapi gue mencoba untuk menyampaikan waste management ini ke level yang mungkin masih banyak belum sadar terkait pentingnya waste management. Nah, jadi tugas gue adalah merubah perilaku seseorang yang awalnya nggak tahu menjadi tahu dan awalnya nggak mau menjadi mau. Wow, oke, mantap. Last but not least of course, Kak Ya. Ica. Jadi gue di Waste for Change sebagai Waste Management Researcher. Ya sesuai title-nya kerjanya ngeriset, studi, belajar. Riset terus. Pokoknya tentangnya banyak bahas tentang gimana sih pengelolaan sampah tuh dari berbagai aspek sih ya, bisa ngeriset soal dunia daur ulangnya atau dunia pengelolaan sampah di level mungkin di level masyarakat atau pengelolaan sampah di level swasta tuh harusnya kayak gimana sih. Jadi ntar kita suggesting something that should be applied gitu ya di lingkungan kita tuh harusnya kayak gimana kayak gitu sih kurang lebih. Harusnya banyak sih cerita dari Kak Ica ya. Karena Harusnya banyak. Beberapa hasil risetnya juga sudah mempengaruhi kebijakan nasional kita. Nanti kita bahas satu-satu. Benar. Tapi sekarang gua mau kayak semuanya pertanyaannya sama nih ke semuanya. Apa sih bijak kelola sampah buatmu gitu ya? Wow. Karena oke lah, dari kerjaan kalian kan kita kerjanya beda-beda ya. Jadi buat lo sendiri, apalagi gue mau pertama kali langsung ke campaignernya. Wah. Bijak kelola sampah kan sebuah campaign nih. Yes. Kayak buat lo apa sih bijak kelola sampah? Enak nih jawaban ke gua dulu nih, jadi gua nggak mikir. Kalau yang lain nanti jadi mikir dulu. Saka udah mikir aduh, gua jawab apa? Kalau buat gua ya, gua selalu menyampaikan ke teman-teman atau rekan-rekan yang ada di lapangan atau ketika gua melakukan pendampingan bahwa bijak kelola sampah ini adalah semangat yang harus muncul dari diri masing-masing nih, nggak cuman ibaratnya kesadaran kolektif yang memang harus ada. Karena apa? Selama ini kan kita cuman dikenalkan dengan buang sampah pada tempatnya, gitu, dan itu tidak sama sekali menyentuh aspek pengelolaan atau kelola sampah gitu, apalagi sampai ke tahap bijaksana gitu. Oke. Dan jadi itu bukan sekedar tagline
buat di Waste for Change ya. Jadi itu kayak gue mencoba mengimplementasikan atau mengejawantahkan si bijak kelola sampah ini dalam setiap program atau aktivitas yang gue bikin kalau misalkan lagi ke masyarakat. Kayak misalkan walaupun itu aktivitasnya bukan hanya relate ke persampahan ya, misalkan aktivitas lomba 17-an gitu, lomba 17-an. Cuman bagaimana sih harus ada nilai-nilai bijak kelola sampah di dalam kegiatan tersebut, karena kan setiap aktivitas kita pasti akan menghasilkan sampah. Namanya manusia pasti ada aktivitas itu yang menimbulkan sampah. Nah, pasti, disitulah kita harus bijak saat kita menghasilkan sampah seperti apa sih. Nah, kalau buat gua bijak kelola sampah itu udah kayak sebuah sesuatu yang harus diimplementasi ke masing-masing orang, bahwa sampah itu sudah harus dikelola dengan bijaksana. Jadi bijaksana kan luas banget, wise. Kewajiban orang itu berarti. Kewajiban. Setiap orang gitu ya. Kewajiban setiap orang. Kalau Saka gimana, Sak? Lu trainer nih, ngubah perilaku orang bijak kelola sampah. Itu kayak ngaruh gak sih pas lakukan itu? Ya kalau kurang lebih sama ya kayak Panji tadi. tapi gini, hal yang penting adalah ya basically sama, how to manage your waste responsibly, itu kan intinya adalah itu. Tapi di luar itu bijak kelola sampah itu juga punya artian lain menurut gua untuk sesi individu ya. Untuk sektor individu. Yaitu bagaimana mereka bukan hanya mengolah sampah ketika sampah itu exist, ada itu mereka produce sampah, tapi juga bagaimana mereka mentreatment supaya apa yang mereka konsumsi itu nggak jadi sampah juga. Jadi bijak kelola sampah itu bukan cuma pengolahan yang ada di hilir doang, tapi juga di hulunya. Jadi lu juga harus bijak juga memilah dan memilih barang-barang yang akan lu beli, barang-barang yang akan lu pakai. Does it important to you to buy atau enggak gitu? Berarti bijak kelola sampah itu juga bijak beli juga. Yes, of course. Di awalnya jangan beli sesuatu yang menimbulkan banyak sampah gitu. Bijak konsumsi. Woi. Ya. Tapi nggak catchy ya. Nggak Bijak catchy. konsumsi. Bijak kelola sampah cukup sih, nggak usah ditambah. Oke. Jangan kayak researcher nih, researcher bijak kelola sampah. Udah apa dijawab hubungannya? semua gimana? Ya kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip ya, gimana tuh kalau di Indonesia mungkin perlu ya tagline kayak gini karena memang mainly kan sampahnya masih mix ya, jadi masih mix waste. Itu kita taunya kayak banyak banget yang masih buang sampah sembarangan juga. Bahkan dari mobil-mobil keren pun kadang ada yang tinggal buang aja gitu kan, masih ada aja itu gitu. banyak tuh. Jadi bijak kelola sampah tuh kesadaran sih sebenarnya gimana sih orang itu mau ngelola sampahnya itu menjadi tanggung jawab dia bahwa gue nggak bisa nih sembarangan kayak gini kan, ini bekas gue gitu. Jadi orang tuh mau notice bahwa ini tuh kayak misalnya kayak orang kalau buang air juga kan nggak sembarangan ya, maksudnya mostly lah of most of the people. Nah aku tuh mikir sampah tuh sejauh itu gitu kan, lo ninggalin sampah lo di situ, lo kan kalau buang air nggak kayak gitu loh. Iya, benar. Paradigmanya kayak gitu aja. Jadi intinya tuh gimana lo bertanggung jawab terhadap your leftover gitu, whatever it is, mau itu sampah atau apa limbah-limbah lainnya, dan itu semua harus dikelola bertanggung jawab sesuai apa, karena itu bekas elu gitu. Kalau seenak aja sih buang. Masuk nih analoginya nih. Iya benar kan, kalau pup kan lo nggak mungkin sembarangan loh. Ya, benar sih. Nah, kayak tadi Kak Ica sempet sebenarnya nggak ada yang nanya gue nih. Kalau dari lo sendiri bijak kelola sampah kayak gimana? Definisi gue agak sedikit kontroversial. Ini gue suka. Karena gue ngerasa, bijak kelola sampah. Kalau tadi kata lo adalah kewajiban orang-orang gitu ya. Menurut gue, sebenarnya di Indonesia saat ini, kalau gue di Indonesia sulit untuk gue melakukan bijak kelola sampah, ya nggak? Kenapa tuh? Ya karena infrastrukturnya nggak ada bro. Jadi gue udah milah-milah sampah nih. Gue udah milah-milah sampah, tapi kayak infrastruktur kayak bank sampahnya atau segala macam itu tuh gak reliably ada di semua tempat gitu. Jadi menurut gue bijak kelola sampah kata kuncinya ada di kelolanya, dan yang mengelola biasanya governance kan. Governance itu sebenarnya nggak cuma pemerintah ya, ini bukan ngomongin nggak nyalahin pemerintah, tapi sistemnya dibuat semudah mungkin untuk setiap orang bisa melakukan bijak kelola sampah. Jadi bijak kelola sampah itu tujuannya bukan setiap orang diwajibkan untuk bijak kelola sampah, tapi kita membuat ekosistemnya secara utuh. Gimana caranya kita melakukan itu supaya gampang
bijak kelola sampah. Kayak lu sekarang ke Swedia gitu ya. Lu pasti bijak kelola sampah. Tapi orang Swedia ke Indonesia pun dia akan sulit melakukan bijak kelola sampah Sering karena itu. ekosistemnya sulit gitu, nggak ada. Gitu. Jadi Ya sering gue dengar anekdot begitu kalau orang Indonesia ke Singapura taat deh. pasti taat Oh. karena ada dua infrastruktur kan, fisik atau nggak fisiknya ya. Fisiknya ada pasti lah ya, kayak tempat sampah terpilahnya atau reverse vending machine bla bla bla. Tapi non fisiknya peraturan, kesadaran masyarakat lainnya kan, peer pressure tuh ada real gitu. Ya. Jadi at least bijak kelola sampah buat gua jangan dianggap kayak mantra yang memberatkan lu untuk melakukan bijak kelola sampah. Ketika lu nggak bisa melakukan itu, lu berarti nggak bijak kelola sampah. Ya. Jadi kayak terus take it easy, tapi tetap suarakan supaya leaders lu, decision makers lu melakukan bijak kelola sampah. Kayak gitu sih. Sebuah tagline yang harusnya jadi individual ke konsep yang lebih makro lagi sih. Iya. 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 Keren. Circular economy. Wis. Oke. Oke, lanjutan. Tadi aku sih sebenarnya mau nangkep dari Kak Ica sendiri nih, kayak kalau udah milah-milah gitu ya, milah sampah. Emang sebenarnya ngaruh ya milah sampah itu tuh sama kenapa sih kita tuh mesti banget milah sampah? Artinya kenapa kita mesti banget bijak kelola sampah? How does it contribute Alright. to the whole recycling rate gitu, to the whole waste management system? Iya kan sebenarnya apa yang kita daur ulang sendiri itu masih sangat kecil ya. Misalnya angkanya tuh di sekitar 7-10% lah. Iya, gitu iya. kan. Ini akan daur ulang. Daur ulang. Oke. Jadi Daur ya, ulang. ya memang masih sangat kecil sekali gitu Mas. Sementara sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat timbulan sampah kita aja sebenarnya kayak plastik itu aja udah 15% lebih gitu kan. Jadi sangat ini ya, sangat disayangkan banyak yang mungkin leak ke bocor ke lingkungan gitu. Dan untuk mencegah hal-hal itu kan sebenarnya salah satu usaha yang dilakukan adalah menangkapnya gitu. Nah, jadi kan kemungkinan itu bisa jadi nyampe ke landfill gitu ya. Itu oke lah dia nyampe ke landfill, nggak kebuang ke laut gitu. Tapi kan sebenarnya dia bisa dimanfaatkan jadi material baru gitu kalau misalnya kita milah dan kita masukin ke industri daur ulang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita milah terus tahu dicampur lagi gimana? Nah, seperti yang kayak tadi Adit bilang, kalau sudah pernah lihat kayak gitu, jadi jangan rely on yang itu gitu. Jadi kayak misalnya udah ngasih ke tukang sampah rumah, ternyata dia campur lagi gitu. Ya udah, berarti next time carilah pemulung setempat gitu. Jadi itu bank sampah setempat kayak gitu sih. Dan Lebih effort nggak sih kayak gitu? apa? Lebih effort. Enggak juga sih, kayak di rumah aku aja lewat-lewat aja tuh tukang loak apa kan, terus mau nggak nih bawa, kayak oh iya bawa, mau gitu, terus dia ambil. Justru tempat sampah lu nggak bakal diacak-acak sama pemulung gitu kan. Iya, dan sebenarnya effortnya butuh sih memang kalau mau kita menciptakan lingkungan yang lebih baik ya. Perlu dari individunya Nah, memang gimana perlu tuh? muncul. Aicha bilang kalau misalkan kita udah tahu nih pengelolaan sampah governance itu belum semaksimal yang seharusnya, seideal yang seharusnya, maka don't rely on it gitu. Kita harus buat bagaimana caranya supaya sampah kita bijak kelola sampah ya. Supaya sampah kita menjadi tidak, yang udah kita pilih, yang udah kita treat menjadi tidak useless gitu karena dibuang ke TPA dan tercampur lagi. Ya gue cuma pengen bilang butuh effort lebih untuk itu, makanya karena kita live in Indonesia yang memang belum semuanya tercover oleh sarana. Ya jangankan soal milah ya, bahkan persen pelayanannya juga belum Belum 100%. Persen Jadi pelayanan persen sampah pelayanan fisiknya. pemerintah ke pengumpulan sampahnya sendiri masih Oke. banyak tuh kota-kota yang masih, makanya kan banyak yang buang sampah sembarangan atau bakar gitu ya. Tapi kalau kita nih yang dari kota besar nih setidaknya gitu udah punya pengangkutan dari pemerintah, kan masih bisa dong kita sebenarnya melakukan lebih dari itu gitu kan. Iya. Itu dengan milah. masih ada sih. Gue tuh kadang-kadang kalau ngelihat ya kan kebetulan rumah gue kawasan elit alias mepet banget sama gang-gang gitu ya. Jadi kalau ada tuh satu titik tuh yang kalau pagi tuh gue nggak tahu ya, gue lewat jam 7 aja tuh sampah udah numpuk gitu loh di situ. Dan setiap hari petugas sampah harus ngambilin sampah ke situ untuk hanya mengakomodir sampah warga yang buang sembarangan. Kan ya jauh banget panggang daripada api gitu. Makanya kalau gue bilang kenapa kita harus bijak kelola sampah? Ya supaya udah paling banget enak aja gitu dilihat, enak. Perasaan lu gimana, Du? Kayak lu mengkampen nih, berkoar-koar bilang kayak bijak kelola sampah, ayo kita
kenapa lu harus bijak kelola sampah? Karena alasannya gini. Tapi setiap pagi lu Iya. kantor, lu ngelihat orang di kanan kiri. Gua nggak bisa nih kayak gua mini nggak sih kerjaan gua gitu. Seneng gue. Kalau di perjalanan atau di kendaraan ngomong kotor mulu gue jadinya gitu. Jadi menurut gue kenapa kita harus bijak kelola sampah supaya mengurangi gue nggak ngomong kotor gitu karena gue gemes banget ya. Wah ya tadi kayak Ica bilang keren mobilnya bagus keluaran terbaru tiba-tiba plung aja walaupun satu botol plastik gitu doang ya satu botol mineral gitu plung dengan enaknya gitu kan. Kalau di klakson dia nggak nyadar juga salahnya dia apa itu kan masih hal yang sering banget terjadi di masyarakat kita walaupun udah banyak juga sih yang sekarang arahnya ke sana. Iya, gitu. iya. Nah, mungkin kita udah ngebahas ya, mungkin ada definisi-definisi tadi tersendiri, terus kita ngelihat secara makro juga, secara governance. Gue pengen nyentuh kayak personal experience nih sekarang ke bijak kelola sampah itu sendiri gitu ya. Balik ke kayak tadi. Gue Banyak nih biasa kayak kayaknya ini gitu. udah muter-muter dunia ya. Wih, Mau ke Jepang dong. wah Jepang doang. Iya. So ya gimana nih bijak kelola sampahnya ngelihat kontrasnya nggak atau ya pastilah ya tapi how can we even replicate aku waktu itu pernah ngisi webinar ya terus ada pertanyaan kenapa sih kita nggak bisa nyontekin di Jepang aja? Seru Is it itu. as simple as Asli. that? Is it as simple Itu as that? pertanyaannya Ya. kayak gitu terus tuh. Loaded question sebenarnya. Asli. Dan itu memang sebenarnya gini sih, kayak Jepang tuh kenapa wow banget adalah karena emang bersih banget. Tapi bukan berarti sebenarnya pengelolaan sampahnya sebagus itu juga. Nah itu pertanyaan Wah, gue. oke. Gimana? Gimana nih? Bersih is another thing. Pengelolaan sampah tuh beda lagi gitu. Ya, ya, ya. Oke. Jadi emang kalau dari bersihnya itu sendiri emang orang Jepang tuh emang luar biasa ya mindsetnya itu makanya tadi aku bilang itu kesadaran gitu ya budaya dari orang-orangnya itu sendiri tuh kayak beneran malu dan mungkin social pressure kali ya kalau kayak nggak pernah aja gitu ngeliat orang buang sampah sembarangan gitu. Jadi kayak kita tinggal di sana otomatis ya nggak mungkin lah buang sampah sembarangan ini sebersih ini. Jadi gitu. malu sendiri ya? Iya, itu satu. Dan yang kedua, anehnya kalau di Jepang tuh semakin sedikit tempat sampah malah makin gak ada orang yang buang sampah sembarangan. Semakin sedih. Jadi, Benar, what? jadi maksudnya gini, kalau di Indonesia kan kayak, gue buang sini aja lah orang gak ada tempat sampahnya gitu Iya, kan. iya. Mindsetnya tuh gitu. Kalau di Jepang kalau gak ada tempat sampah ya gue gak akan buang, gue tahan sampai gue nemu tempat sampah gitu. Iya ngomong-ngomong soal bersih, ya emang bersih belum berarti pengelolaan sampahnya baik ya. Iya, Sudirman bersih banget bro. Kalau ke Sudirman orang bilang wah ada yang bilang Sudirman rasa Korea loh sekarang. Ya, soalnya kan pemulungnya gak boleh lewat sini. Nah itu dia. Nah berarti kan emang sekali lagi bersih belum tentu pengelolaan sampahnya benar. Nah ini balik lagi ke topik di Jepang nih, kayak gue mau nanya. Karena banyak banget nih kayak tadi Adit bilang webinar contoh Jepang kayak gitu. Emang kalau di Jepang itu kita bicara di sumber aja deh, pemilahan di sumbernya itu emang apakah murni kesadaran warga atau emang pemerintah ngasih hukum dan punishment yang jelas tuh kalau misalkan dia nggak mau milah gitu? Sebenarnya secara regulasi gitu ya, itu Jepang tuh emang bagus ya. Maksudnya on paper mereka bagus dan praktisnya juga sebenarnya bagus. Tapi ini tergantung your preference sih. Karena kalau Jepang itu karena negaranya minim gitu ya, meskipun mereka pemilahannya udah bagus, mereka tuh pemilahannya lebih concern ke combustibles atau yang mudah dibakar. Itu bukan mudah dibakar apa ya? Kategorinya tuh sampah mudah dibakar, recyclables dan others gitu. Ini dibakar dengan benar kan, bukan ditabun. Oke. Insinerator. Oh itu. Bukannya di pinggir jalan. Kira lah, orang Jepang nabun juga. Kata tetangga gua dong. Ya itu tadi makanya kalau tergantung preferensi sih baik atau buruknya itu, tapi kalau misalnya ngomongin Jepang sebenarnya mereka sebagian besar itu dibakar. Tetapi mereka memang milah di sumber dengan baik, mostly dengan baik dan benar gitu. Jadi tadi combustible waste which is isinya kayak food gitu ya, kertas dan lain-lain itu mostly masuk combustibles. Nah terus habis itu ada recyclables itu dibagi dua, yang kayak plastik sase gitu, sama satu lagi itu botol kaca, aluminium sama botol PET gitu. Kalau di pas aku di Kyoto kategorinya 3 itu. Dan di luar itu ada sampah-sampah yang kayak penggorengan atau apa, itu ada jadwalnya sendiri. Jadi kayak sebulan minggu ini misalnya, atau kasur, kalau kasur mesti nelpon
ke ininya ke Bayar nggak tuh? Bayar. Jadi ntar mau diangkut taruh mana, bayar berapa gitu. Oke. Gitu sih. Jadi emang kalau pemilahannya sendiri secara bijak tadi aku bisa bilang iya sih gitu. Cuma sayang aja pemanfaatannya itu sendiri mereka mostly dibakar gitu. Wow, oke. Jadi emang ekosistemnya di Jepang sebenarnya ini seperti yang gue bilang ya. Iya. Ekosistem di Jepang membuat personally ngerasa malu untuk buang sampah dan ya jadinya jadi bijak kelola sampah. Oke, dari luar negeri ke kampung, silahkan. Gimana? Kampung apa namanya lo? Oke, kalau tadi Zamrud City. Ya, kalau tadi Kak Ica keliling luar negeri, gue udah banyak keliling Bekasi, bro. Oh lo interstellar lo. Jadi kalau misalkan di gue ya, sebenarnya gue nggak bisa membandingkan juga antara kampung gue atau mungkin dengan kampung yang lainnya. Yang jelas, gue punya personal experience dalam mengkampanyekan atau dalam mengedukasi persampahan di wilayah gue di luar kerjaan kantor ya. Jadi di tempat gue ada namanya bank sampah. Seperti yang kita tahu, bank sampah isinya ibu-ibu semua. Oke. Ibu-ibu semua. Terus kemudian ada 300 orang di let's say RW gue. Ada 300 orang atau 300 kakak nih? 300 kakak. Oh kakak. 300 kakak berarti sekitar ya 300 kali 4 lah ya. Ya. Oh, kali 4. Ada KB, keluarga berencana. 1.200-an orang. Nah, dari 300 kakak itu, ketika gue datang ke bank sampah, gue baru pindah ya di Bekasi itu, gue baru dari tahun 2019 dan ketika gue masuk ke situ, masuk ke strukturnya bank sampahnya, cuman ada sekitar 30 something nasabah. So itu kayak cuman berapa persen? 10% ya mungkin ya. 10% dari total kakak yang harusnya kita cover nih. Kita cover sampah sama mereka. Ya nggak usah lah ke tempat pembuangan umum, tapi bisa dimanfaatkan oleh bank sampah. Jadi saat itu kita cuman punya nasabah 30 orang. Dan gua bersama ibu-ibu kita coba untuk buat kampanye, kita coba buat sosialisasi supaya orang-orang itu minimal di RW gue dulu nih itu sadar semua tentang pentingnya pemilahan sampah. Dan bener banget kita lagi buat ekosistem. Iya. Yang lu bilang tadi, kalau misalkan semua orang di RW gue memilah sampah, jika ada satu orang aja yang nggak milah sampah, mereka akan malu. Iya. Tapi kalau kondisinya sekarang ya yang milah sampah yang aneh gitu. Iya. Gue banyak banget dapat penolakan. Emang pentingnya apaan milah sampah? Orang setiap hari kita seminggu 2 kali ada truk yang ngangkut ke komplek kita. Jadi banyak penolakan. Ngapain orang selama ini diangkut dan normal-normal aja kok mereka dipukulin lo? Enggak juga sih. Gimana cara lu convince yang bebel gitu? Ya mereka cuma bayar 15.000 sampai mereka kelar gitu kan. Oke. Cukup kompleks. Gua how to convincing keyakinan mereka terhadap pengolahan sampah, yaitu gue harus mulai dari anak-anak mereka dulu. Oh gitu. Iya. Karena gue sebagai millennials masuk ke kalangan yang lebih senior itu agak sulit. Sulit mendapatkan penerimaan. Jadi gue mulai dari anak-anak mereka dulu, kita ngajakin karena bank sampah kan biasanya kan kegiatannya kan seru-seru kan ya, main-main sama-sama segala macam. Baru dari anak-anaknya nanti naik ke ibu-ibunya, ibu-ibu juga biasanya lebih mudah tuh untuk diajak untuk collect barang tentang ngapain gitu bikin kegiatan, barulah ke bapak-bapaknya. Dan ya alhamdulillah sekarang dari 10 RT, satu RW ada 10 RT, masing-masing RT udah ada perwakilannya dan kita lagi keep proses untuk nyebarin tentang bijak kelola sampah ini. Dan target kita, bank sampah nih, target kita semua rumah di komplek gua atau di RW gua melakukan pemilahan sampah dan nggak ngirim lagi sampah ke TPA. Target. Gila. Mantap. Keep it up, man. Keep up the good work. Mau jadi wali kota kayak bisa. Thank you ya. Kayak menurut gua keep it up. Gimana nih sekarang? Gua mau nanya. Berarti sebenarnya ada hope ya untuk lu mengkampanye ini, sebenarnya ada hope Saka aja bisa mengubah RW-nya dia gitu ya. Bisa. Nah, kayak sebenarnya tuh trigger point apa ya, kayak yang orang paling mudah, listeners kita nih paling mudah untuk mulai bijak kelola sampah. Apa yang bisa mereka lakukan dulu? Ya. Ini tuh untuk mengimplementasi ini adalah kuncinya tuh repetisi sih menurut gua. Itu harus ya repetitif aja gitu, kayak belajar ulangan aja. Kayak gitu lu kan? belajar ulangan aja, drill gitu. Setiap hari itu dikasih tahu kayak kalau bisa ada bentuk apa sih istilahnya tuh?
Apa kalau dengerin puter lagu-lagu? Rewind. Bukan. Lu Ayo, bukan satu lagi. repeat. Lo kalau misalkan di negara-negara komunis tuh sering diputerin lagu-lagu untuk musik-musik propaganda gitu ya. Kayak propaganda. Propaganda. Jadi tujuan lu mempropagandakan Iya. Bangun tidur ada lagu kayak misalkan di negara-negara tertentu ada puji-pujian terhadap pemimpin negaranya, ini kayak mungkin ajakan-ajakan untuk bijak kelola sampah. Dan itu biar masuk tuh karena hal-hal begini tuh harus repetisi terus dia punya target supaya itu harus bisa berubah. Makanya nggak bisa nih bangsa 3 bulan 6 bulan, itu harus sebuah step yang panjang. Gua sendiri di rumah ya, ini true story nih, dan mungkin agak bikin sedikit pengakuan. Di rumah gua memang belum ada pemilahan nih, jujur ya. Dan belakangan ini wilayah rumah gua lagi merasa kesulitan dengan permasalahan sampah karena tukang angkutnya sering nggak ngangkut. Oke. Itu udah mau, ibu-ibu udah mulai recet nih. Biasa ibu-ibu Pondok Indah nih. Waduh, tukang sampah nggak datang nih, udah segala macam gitu. Ya, jadi di rumah gua tuh lagi ada masalah sekarang. Udah mulai ada masalah kayak tukang sampahnya tuh mulai nggak datang gitu ya. Mulai absen lah ngangkut. Sehingga sampah numpuk, udah mulai ada belatung. Ibu-ibu tuh udah mulai, ya gimana nih, udah nggak ada sampah. Nah, di situ tuh gue mencoba masuk untuk ngejelasin. Ayo kita mulai implementasi nih, milah sampah dari sumber, bla 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 segala macam gitu. Responnya mereka cuma satu, elah repot, kayak gitu. Elah repot, ya pasti dong, pasti repot. Terus ada orang yang memang masih intensitas ngebakarnya itu sering banget. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh memang harus dilakukan secara berulang-ulang gitu. Kayak lu mau ngerubah sesuatu kebiasaan lu, ya behavior change lah, si Saka itu tadi. Saka itu aja lah yang ngurusin. menurut gua di situ. Jadi implementasi ini memang nggak bisa dalam waktu dekat, apalagi Jepang perlu beberapa puluh tahun untuk membentuk konsepnya kayak gitu. Kalau lu sendiri? Gue orangnya rajin, gue jadi pemulung di Finland by the way. Karena Soalnya dapat duit. bener, soalnya gue dapet duit. Karena ada vending machine ya. Ada reverse vending machine. Ini enak nih. Ini gimana tuh? Jadi kalau ya teman-teman gue sering party lah ya. Gitu. Dan di situ banyak botol bir, Botol kaca gitu. botol kaleng-kaleng juga banyak. Nah, itu gue yang kumpulin semua. Buat gua masuk ke kayak Indomaret, Alfamart, di sampingnya tuh ada kayak reverse vending machine. Oh. Gua bawa 2 karung gitu ya. Iya. Gua bawa ke sana. Jadi gua bersih-bersihin habis party, gua bersih-bersihin, terus gua masukin dah itu. Satu-satu banget. Dan ya pulang-pulang gua dapat makan. Oh. Dari si itu. Yes. Itu. Gua rekor gua sekali itu bisa dapat 50 euro. Berapa? 50 kali 17. 50 kali 17.000 berapa tuh? Banyak. Ya, sehari ya cuman kerjain itu. Makanya itu dia ekosistem yang gue maksud adalah once you realize bahwa it all matters gitu ya. Kayak perilaku lu tuh matters di ekosistem yang saat ini. Itu membuat lu mudah untuk melakukan bijak kelola sampah. Dari situ gue jadi belajar kayak oke, gue sebenarnya penasaran gitu dari vending machine itu kemana sih gitu. Dan memang di recycle gitu. Jadi di Finland 99% dari packaging waste itu udah di take back lagi. Jadinya sistemnya udah ngambil balik itu. Jadi kalau dari produsen nih. Jadi kalau gue beli Coca-Cola ya, harganya 10.000. Harga Coca-Colanya sebenarnya cuma 7.000 ini. Enggak brand ya. Iya. Contohnya gue beli harganya 7.000, tapi yang gue bayar itu 10.000. Gue dapet 3.000-nya ketika gue balikin. Gue balikin Sama kayak lu kartu KRL gitu ya. Jadi iya benar kayak kartu KRL. Deposit. So nah bring it back to Indonesia. Gimana caranya lu mengimplementasi bijak kelola sampah? Gua sih rekomendasinya kayak ya sebenarnya belajar ya. Kayak gua tahu nggak semua orang di Indonesia nih yang tadi lu bilang dia buang sampah sembarangan segala macam, dia melakukan itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak tahu. Iya. Jadi hal pertama untuk melakukan hal yang benar ya tahu kenapa itu salah gitu. Jadi ya I encourage everyone untuk mempelajari lah ya kita tuh situasi pengelolaan sampah kita kayak gimana. Dan kenapa kita perlu melakukan ini. Jadi hashtag bijak kelola sampahnya, hashtag bijak kelola sampah guys, hashtag bijak kelola sampah itu tetap dilakukan supaya makin banyak orang penasaran dan makin banyak orang
cari tahu kayak gitu sih menurut gue itu. Jadi kalau mereka masih nggak melakukan, setelah mereka tahu itu pilihan. Itu pilihan, itu pilihan. memang salah. Iya. itu kalau di agama dosanya double tuh. Jadi udah tahu nggak dilakuin, mending nggak tahu sekalian. Tapi nggak boleh kan, kita harus cari tahu kan. Ya, gitu. Kak Ica gimana? Implementasi bijak kelola sampah first thing buat ibu. Yang pertama dilakukan sih mulai aja dulu sih. Jadi kayak nggak Mulai soalnya dulu, gini, oke. kayak aku juga di rumah aku tuh sempat hesitate untuk ngajak orang tuaku karena kayak aku bukan tipe campaigner yang suka kayak gitu, kayak nggak bisa. Jadi kayak udah aku milah sendiri di rumah, terus kayak aku pisahin gitu di belakang. Ini di rumah itu maksudnya di Rumah di orang tua aku. Iya, oke. Ya, jadi gitu terus karena aku kan kayak semacam ngekos ya, karena di kamar gitu aku punya pemilahan sendiri, terus habis itu aku taruh di belakang. Nah itu maksud gua, berarti Kak Ica di kamar dulu milah sendiri Iya. dulu. Nah itu. Nah terus akhir Jadi kalau sampah rumahnya masih belum kan awalnya? Belum. Nah, Di kamar doang ya. Oke. terus akhirnya kan kayak udah aku taruh belakang kan supaya Ah. karena udah banyak nih yang dipilah. Terus udah gitu orang tua aku kan lihat. Ah. Terus aku bilang mau nggak kalau misalnya nanti ke depannya mau apa-apa tinggal taruh aja di belakang, ntar aku yang rapiin deh pokoknya. Waduh, Terus- anakku bijak sekali. Terus ternyata mereka mau aja kayak selama mereka nggak disuruh mikir sih sebenarnya kayak taruh belakang aja yang mana aja, Make it yang easy ini ya. ini Iya, ini gitu. ini gitu. Udah. Udah pokoknya selain sampah yang organik gitu ya, taruh belakang sama tisu-tisu gitu jangan. Oke. Udah taruh belakang, udah gitu aja. Just Sesimpel do it itu ya. Iya gitu, Kayak ternyata slogan mereka sebuah. mau aja yang penting jangan lama-lama numpuknya karena Oh. kalau udah mulai banyak terus kayak ini kayak rongsok gitu kebanyakan gitu loh kan. Iya, Yang penting jangan lama-lama numpuknya dan jangan kebanyakan ngasih tahu kayak ini sama ini, pokoknya tumpuk aja dulu di belakang gitu. Iya, Nanti iya. aku yang beres itu gitu. Ternyata mereka mau kok. Ya, bisa nih jadi contoh buat pendengar sekalian kan. Yes, please. Jadi kalau misalkan masih bingung, wah gue ngasih tau orang tua gue gimana, namanya orang tua, milahin dulu aja di kamar gitu kan. Sama-sama yang di kamar pilih tertaro gitu. Nanti dia juga aneh sendiri ngapain sih? Iya. Iya. Coba ikutin gitu kan. Gue ikutin lah, ngapain? Kamu ngapain sih dulu ya? Gila kali ya gitu ya, apa digini-gini. Nah, ya, tapi kan semuanya mulai dari bertanya kan, bertanya penasaran kenapa, nah kita masuk ke situ kayak gitu. Ask question Sak, buat lu, how to start it? How to start implementasi bijak kelola sampah Di rumah ya. di rumah? Oke, kok gue juga sebenarnya kalau to be honest baru-baru juga sih menerapkan bijak kelola sampah karena memang kayaknya semuanya kita sama deh, kita kebingungan gimana cara start dan mengajak orang rumah kita gitu yang dalam tanda kutip punya latar pendidikan yang berbeda. Iya. Nggak semuanya tahu tentang sampah, nggak semuanya aware tentang sampah. Dan gue mungkin sedikit berbeda dengan Kaica. Kalau Kaica merelakan dirinya untuk karena gue malas orangnya, jadi gue mendingan untuk ribet di awal baru nanti akhirnya lebih enak. So yang gue lakuin adalah gue ngajarin semuanya, literally semuanya ke keluarga gue, adik, ayah, ibu, sampai ada yang bantu-bantu di rumah juga gue ajarin Iya. juga. Karena menurut gua kalau misalkan mereka hanya rely ke kita aja sebagai yang tahu, ketika kita nggak ada, there's nothing happen in our home gitu. Nggak akan ada pemilihan di rumah kita. Jadi gue coba biasain itu ke semua orang yang ada di rumah gua. Nah, triksnya adalah benar banget tadi udah disebutin juga bahwasannya kita mulai dari yang paling gampang karena orang itu kadang malas untuk mulai karena mereka mikir itu terlalu ribet atau terlalu kompleks untuk mereka. Apalagi mereka nggak punya kesadaran tentang itu, nggak punya knowledge tentang itu. Jadi ya gue coba untuk simplify, dimulai dari minimal pisahin deh sampah organiknya, jangan jangan sampai masuk ke tempat sampah umum karena itu potensinya lumayan berbahaya. Jadi sampah organik udah mulai masukin ke tempat yang berbeda. Dari sampah organik mulai lagi masuk ke sampah kertas, dari sampah kertas ke sampah plastik and so on sampai akhirnya bisa milah semuanya. Gitu. Mantap. Kalau gue boleh conclude berarti pertama pelajari dikit lah ya. Ya, harus tuh. Apa kayak puaskan rasa penasaranmu dengan belajar itu. Terus of course kedua, Saka bilang spread the word, kasih tahu keluarga-keluarga terdekat. Dan ya ajarin karena mereka melakukan ini bukan karena mereka milih tapi karena mereka nggak tahu gitu kan. Terus just started, right? Kita mulai aja dulu karena kita nggak tahu seberapa beratnya ketika kalau kita selalu membayangkan betapa sulitnya gitu. Kita harus mulai aja dulu dan setelah dimulai dikerjain berulang-ulang. Kompetisi, ya nggak sih? Nah, unfortunately tentu kita dibatasi waktu nih.
mau mungkin just a sentence aja dari kalian kayak kayak any last words yang belum kita sempat bahas atau apapun, ada nggak? Gue sih kayak lebih pengen ini tuh hal yang sangat doable dan emang harus dilakukan gitu. Selain dia bisa, tapi dia harus. Kalau Harga untuk bijak mati kelola ya? sampah, harga mati. walaupun lo bilang ya emang kalau misalkan bijak kelola sampah harga mati, emang kalau ditawar kenapa nggak bisa ditawar bro? Iya. Nggak bisa ditawar kenapa? Walaupun infrastruktur nggak ada, tapi tetap harus dilakukan karena kelak itu akan menjadi sebuah kewajiban baik lo dari pemerintah juga, dan lu udah memulai di situ akan terasa lebih mudah gitu. Jadi gua rasa tidak ada permission atau tidak ada excuse, apa sih bahasanya excuse tuh? Alasan? Tidak ada alasan untuk kita tidak mulai melakukan bijak kelola sampah. Oke. Yang lain? Jelas sampah harga mati of course, tapi kalau dari gue mungkin pesan ke teman-teman yang mendengarkan adalah permasalahan sampah itu bukan cuma permasalahan pemerintah. Permasalahan sampah juga bukan cuma permasalahan Waste for Change. Permasalahan sampah itu adalah permasalahan kita semua. So yes, let's take responsible on our own waste gitu sih kalau dari Kita semua punya peran lah ya. Gua kalau denger Saka ngomong kayak caleg. Iya, bukan. Mantap. Cocok. Kak Ica, any last words? Last Iya. words lagi. untuk menutup kasus ya, menutup podcast ya. Iya. Ya, mungkin sama yang lain, intinya pengelolaan sampah itu bukan cuma bukan sesuatu yang yang nggak penting gitu ya. Itu krusial banget dan berpengaruh banget buat kita sekarang dan seterusnya sampai anak cucu kita nantinya. Jadi ayo kita mulai sekarang sama-sama. Banyak banget media yang udah udah ngasih informasi, bahkan banyak selebgram, artis yang udah mulai juga. Tinggal contek, pelajarin, jangan males. Insya Allah bermanfaat kok nanti buat kalian juga. Amin. Amin. Ya, semoga dengan diskusi kali ini kita nanti pas new normal ya, bijak kelola sampah itu udah normal. Amin. Ya, oke. Gokil. Sip. Oke, terima kasih listeners udah dengerin. Sampai jumpa next time. Bye bye. Sampai ketemu nanti.